Halo semuanya, hari ini istimewa banget. Hari ini kita akan bahas 30 menit ngomongin ekonomi makro. Jadi ini sesuatu yang berat, tapi tenang aja, kita akan bikin ini menjadi ringan. Di tengah kita sudah hadir Bapak Reza Yamura Siregar. Terima kasih, Mas. Head of IFG Progress. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan di sebelah sini ada Yuda Keling, warga Depok. Dan warga Depok? Iya bang, cuma itu bukan jabatan bang. Iya kan? Bukan jabatan. Ya kan Bapak Reza kan benar. Iya, Head benar. of IFG Progress, Iya. Indonesia Financial Financial Group. Group. Jadi kalau kita ngebahas ini ngomongin makro, ngomongin ekonomi makro, Pak Reza ini narasumber yang sangat tepat, Oke. ya kan? Nah, lu kan warga Depok. Enggak, gue itu ini bang. Gue CFG, Apa tuh? Citayam Financial Group. Ada. Lu nggak usah ngarang. Gue bikin lu. sendiri bang. Ini orang-orang Citayam hari ngeliat ini lu. gue resmikan ada CFG. Oh gitu. Udah. Hari ini kita bikin ya grupnya tuh. Oke. Udah. Anggotanya. Anggotanya gue, Terus? ketuanya gue, wakilnya gue, bendaharanya gue. Tunggu dibubarin aja lo kalau itu. Oke, kenapa hari ini ada Pak Reza dan ada Yuda Keling juga? Itu kita akan ngomongin soal ekonomi makro. Karena nggak banyak yang tahu soal ekonomi makro itu apa. Padahal itu bersinggungan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang sebenarnya kalau kita lihat di koran apa segala macam, itu yang benar-benar menentukan hidup kita sebenarnya. Oke. Ya kan? Nah, kita langsung bahas aja dari definisinya. Pak Reza, apa itu ekonomi makro? Oke, terima kasih, Mas. Ya. Jadi kalau kita ngomong tentang atau menganalisa ekonomi ya, itu ada dua angle sebetulnya. Satu dari sudut makro, Oke. satu dari sudut mikro. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang harga beras, ya, produksi mobil, jumlah mobil berapa besar, electric vehicle berapa jumlahnya, itu kita ngeliatnya dari sudut industrinya. Oke. Bukan industri pertanian beras, industri otomotif ya. Nah ini berarti kita melihatnya dari angle mikro. Oh, mikro tuh malah industrinya, Malah bukan? industrinya. Karena hubungannya sama perusahaan gitu ya Pak ya? Spesifik, per sektor, misalnya Anda ngomong tentang BCA atau BNI, Mandiri, itu udah sektor perbankannya. Oke. Jadi melihat juga misalnya perusahaan di sektor tersebut. Jadi sangat mikro. Jadi kalau kita ngomong tentang mikro itu kan kecilnya kan ya. Kalau makro itu besarannya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang makro, kita ngelihat skala ekonomi nasionalnya, Oke. skala ekonomi globalnya, bukan ngelihat industri spesifik atau perusahaan spesifik. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang inflasi, inflasi nasional berapa, ya, itu kita ngomong makro. Tapi kalau kita ngomong tentang harga beras, itu ngomong mikro. Ya. Di inflasi itu ada banyak harga mobil, harga beras. Kalau kita ngomong tentang pertumbuhan ekonomi (PDB) yang selalu kita omongin bahwa Indonesia ekonomi tumbuhnya dengan sehat, Oke. ya itu kita ngomong makro. Tapi kalau kita ngomong tentang pertumbuhan sektor asuransi, itu mikro. Oke. Berarti kalau mikro tuh spesifik ya bang? Ya lebih lingkupnya lebih kecil kali ya kecil. Pak. Maksudnya Tadi kayak Yuda Keling ini kan dia kalau di industri namanya influencer mikro. Karena followernya masih kecil. Satu IG story 50.000 perak Pak. Kadang barter produk masih mau Pak dia Pak. Kadang 49 gue ambil juga tuh bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih diambil. Gue kira tuh ekonomi mikro, ekonomi tang amuba bang. Kenapa tuh? Mikro banget kan, amuba, spratazoa. Enggak ya? Nggak masuk, ya lanjutin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, warga Depok Pak. Warga Depok, Pak. Oke, sepenting apa ya memang sebenarnya Pak untuk masyarakat umum tuh harus tahu lah minimal ngerti gitu istilah-istilah ekonomi makro ini gitu. Iya, karena kita kan Anda nggak hidup di industri Anda sendiri kan, Oke. ya kan? Ya. Dampak dari permintaan terhadap industri Anda itu kan nggak datangnya dari industri Anda saja, Ya. ya kan? Anda juga mesti lihat ekonomi Indonesia itu tumbuh atau tidak. Kalau ekonomi Indonesia tumbuh, orang Indonesia masih mendapatkan income yang cukup, kemungkinan besar permintaan terhadap industri Anda juga naik, Oke. ya kan? Oke. Kan itu juga menentukan. Kalau misalnya harga BBM tinggi, ya, membuat orang tidak punya purchasing power, tidak bisa membeli barang atau tidak bisa beraktivitas. Kemungkinan servis-servis di industri banyak hal juga tidak bisa tumbuh. Oke. Ya, jadi kita mesti melihat makro, karena
impact dari makro itu berdampak terhadap spesifik industri. Oke. Dan sebaliknya juga sebetulnya. Iya, kayak Yuda ini lo bisnis bawang goreng kan? Betul. Dia suka ini Pak masak bawang goreng terus dijual di toples gitu. Iya. Kalau dia hanya memikirkan usahanya dia doang, Betul. dia kan nggak tahu kan, misalnya katakanlah permintaan terhadap bawang dia kan menurun. Ini apa ada implikasi dari inflasi yang semakin tinggi kan? Betul. Sehingga daya beli masyarakat itu berkurang. Misalnya contoh Mas Yuda juga kalau mau menentukan harga bawangnya dia, kan nggak hanya dalam sektor bawangnya saja, bukan tanam bawangnya saja atau berapa suplai bawangnya, tapi termasuk juga harga BBM-nya juga, distribusinya, transportasinya dia, dan itu kan nggak di sektor bawang, itu kan di sektor misalnya minyak. Betul. Ya kan? Dan sektor transportasi ya. Iya benar Pak. Tapi kalau untuk BBM di bawang goreng saya sih masih nggak ngaruh ya Bang. Karena gue ngantarinnya masih jalan kaki kadang kan. Jadi nggak naik motor, kadang jalan aja. Emang usahanya juga mikro, Pak. Mikro banget. Sangat mikro, Pak. Sama ini Bang. Lo nganterinnya jalan kaki. Kadang. Sedih banget sih. Kadang naik sepeda. Iya. Apa mau nanya? Tadi kan ngomongin juga soal yang bisnis itu berkaitan sama ekonomi makro juga, itu juga ngaruh waktu itu ke bisnis gue Bang. Okay. Jadi waktu itu kan harga minyak goreng sempat tinggi-tingginya kan, dari yang awalnya 26.000 jadi 52.000 per liternya. Betul. Dan gue Nah, memutuskan untuk nggak menaikkan harga bawang goreng gue. Keren nggak? Akhirnya penjualannya cuma bikin rugi doang. Lebih ke bodoh sih sebenarnya. Ternyata Bukan nggak keren keren. ya. Iya. Lebih ke bodoh. Lebih ke nggak bisa bisnis itu. Iya. Ternyata otaknya juga mikro Pak. Oke, kita nanya ke Pak Reza nih bagaimana kondisi dan perkembangan ekonomi makro di Indonesia nih. Tadi kita udah ngomong kan ya beberapa definisinya. Kondisi Indonesia sekarang. Kalau kita melihat konteks Indonesia, kita juga mesti lihat dari konteks global. Kayak tadi saya bilang, Anda nggak bisa ngomong tentang industri bawang goreng tanpa melihat sektor yang lain. Jadi kalau kita mau bilang Indonesia ini dalam kondisi baik atau tidak, kita juga mesti ngomong dibandingkan dengan negara lain bagaimana, kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat data IMF misalnya, ya International Monetary Fund ya, itu mereka mengantisipasi pertumbuhan ekonomi tahun ini dunia cuma 3,0%. Oke. Nah, Indonesia itu kisaran 5 sampai 5,1 masih bisa. Ya. Dan kita malah semester 1 6 bulan pertama tahun ini tumbuh di atas 5. Ya. Inflasi dunia tinggi, ya kayak misalnya kita ngomong tentang Eropa, Amerika, inflasi itu pernah sempat masuk ke 8, 9, 10%. Ya, nah kita saat ini inflasi kita sudah masuk terakhir bulan Juli sudah sekitaran 3%, 3, berapa persen. Jadi sudah masuk lagi ke target Bank Indonesia. Jadi pertumbuhan baik, price stable, gitu ya. Ekspor kita juga sangat kuat, ya. Jadi kalau saya melihat 6 bulan pertama ini banyak sekali investor asing yang sangat bullish ya. Kalau bullish itu istilah di ekonomi itu sangat confidence bahwa dan pengen masuk dan invest di Indonesia. Ya, jadi itu datanya begitu. Berarti indikator makroekonomi Indonesia dibandingkan negara lain kita ya, maksudnya dan baik. Ya, bukan saja ya, kita among the best ya. Berarti kalau yang kemarin tahun lalu heboh soal bakal resesi gimana tuh Pak? Iya, memang ketakutan kita tiba-tiba ada konflik Rusia sama Ukraine kan di Februari tahun 2022. Itu nggak pernah ada kepikiran bahwa Rusia akan masuk ke Ukraine. Kita pikir ya political tension saja, tapi tidak terjadi war. Nah, kemudian pas waktu war itu terjadi, ada retaliasi dari Amerika dan allies-nya dia ya, sekutunya dia. Ya, mengstop misalnya supply dari produk-produknya Rusia, produknya Ukraine gitu ya. Dan ini kan Ukraine sama Rusia tuh you name it, energi, gandum, makanan, gandum, itu semuanya produksi dari mereka. Mereka jadi memproduksi banyak barang-barang yang kritikal. Nah, ada ketakutan nih, kalau Amerika menyetop shipping ya, transportasi dari Ukraine, dari Rusia ke seluruh dunia misalnya, ya oil, gas, Eropa itu sangat tergantung dengan Rusia untuk gasnya. Gazprom itu ya Pak? Iya. Nah, kalau itu terjadi,
ya harga akan naik kan. Nah ini yang kita takutkan, dan takutnya juga nanti konflik ini juga berkembang luas, tidak hanya di Ukraine, ya. Kita takut nanti terjadi geopolitical tension di tempat-tempat yang lain. Nah ini yang sempat terjadi ketakutan, ada kemungkinan dunia ini akan resesi. Dan kita mesti ingat, 2021 kan kita baru keluar dari COVID. Jadi ekonomi dunia ini juga lagi dalam posisi yang tidak sehat. Baru sembuh gitu ya, baru akan kembali. Nah tiba-tiba masuk geopolitical tension ini. Bang, berarti Pak juga mau nanya, berarti yang terjadi di luar itu kan berkaitan sama apa yang terjadi di dalam negeri, Bang. Misalkan kalau yang paling baru terjadi tuh Jepang membuang limbah nuklirnya ke muka lo? Bukan. Oh, bukan. Kan gue nggak tahu. Jauh banget, Bang. Ya, gue nggak ngerti di mana itu dibuang, apa ke muka lo atau niat banget. Yaudah sih, dia yang datang atau gue yang nyamperin ya Bang, gitu ya Bang. Lu tinggal tiduran aja sih. Terus kayaknya yang terjadi di luar tuh Jepang membuang limbah nuklirnya ke laut ya. Sampai PM Jepang tuh Perdana Menteri Jepang membuktikannya lewat makan sushi katanya tetap aman. Nah yang saya mau tanyain Pak, kalau dia membuang limbah nuklirnya ke laut, itu tuh akan berpengaruh sama harga ikan asin di Indonesia gak ya Pak? Kan ikan jadi rusak Bang, enggak ya? Gak masuk ya Bang? Lo nanya serius apa enggak? Lo ngebecandain Pak Reza berarti? Enggak Bang, gue tadi udah jauh-jauh datang tiba-tiba nanya ikan asin. Enggak, ini kan konsumsi ininya dia, utamanya dia. Bener, karena jadi masker Pak dia. Enggak, kenapa masker? Kenapa ikan asin jadi masker? Enggak bisa dong, tajam dong. Enggak, tapi maksud pertanyaan Yuda mungkin adalah apakah segitu berpengaruhnya Bang, tadi yang terjadi di luar tuh emang pasti berpengaruh ke kita atau kita tuh emang punya ekonomi yang cukup kuat dia apapun yang terjadi di luar kita bisa tetap baik-baik aja gitu Pak. Maksudnya tuh kayak pengen ke arah sana sih pertanyaannya. Kita tuh ekonomi yang kuat ya. Apa karakteristiknya? Satu, kita punya populasi 270 juta orang. Kalau negara kecil Mas, konsumsi macam-macam kan berarti mesti tergantung dari negara luar ya. Permintaan barang kita dari luar. Kalau kita punya 270 juta, India punya 1,4 miliar. Bisa kayak gitu. Negara-negara seperti India, Indonesia, dia punya kapasitas untuk domestik ekonominya sendiri tuh cukup robust, cukup stabil gitu ya untuk menjaga menopang ekonomi Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong angka, 55% dari PDB kita itu private consumption, konsumsi orang Indonesia. Jadi kalau Anda tenang, makan, tidur, ikan teri Anda bisa Anda makan dengan tenang, itu sendiri udah 55% dari PDB. Nah tapi kita ini negara terbuka. Kita jual beli barang dengan luar. Investasi kita banyak dari luar juga. Cina itu sebagai misalnya contoh, ya kan? Banyak investor Cina yang masuk ke industri kita macam-macam, mulai dari kereta api cepat sampai industri sumber daya alam kan. Nah ini kan faktor luar itu sangat penting buat kita. Jepang investor besar. Anda lihat di jalan itu banyak sekali mobil-mobil dari Korea. Nah jadi kalau ada apa-apa dengan mereka, ya otomatis kita juga ada berpengaruh. Walaupun kita tetap kuat secara domestiknya itu, tapi baru di 55% ya Pak. Jadi 45%-nya masih bergantung sama keadaan di luar. Iya, hampir tidak ada di dunia, mungkin Korea Utara kali ya. Yang benar-benar negara tertutup ya. Kita bukan negara tertutup kan, kita kan terbuka. Ya jadi kecil besarnya policy luar negeri pun juga berpengaruh kita gitu. Terutama tadi kan Pak Reza juga ngomong soal perang Rusia Ukraina aja, itu bisa mengkhawatirkan kita malah bisa kena resesi gara-gara itu. Kalau misalnya terjadi kayak begitu, yang terjadi apa? Kan harga minyak naik. Ingat nggak awal-awal 2022 yang harga minyak di pompa bensin loncatnya bisa tiap minggu kan? Iya betul. Itu kan akibat dari tensi di luar, bukan masalah produksi di dalam negeri. Selama kita negara yang tidak bisa menghasilkan semua barang, dan itu biasanya karakteristik semua negara, tidak bisa kita cukupi sendiri, berarti kita akan tergantung dengan import dari luar. Kalau kita memproduksi barang yang ekstra, misalnya contohnya kelapa sawit, ya kita kan nggak semua kita bisa konsum di dalam, kita mesti ekspor. Nah ini kan berarti kan import ekspor itu kan hubungan dengan
ekonomi luar. Kalau situasi di luar juga lagi bermasalah, ekspornya juga jadi bermasalah, ketahan gitu ya Pak? Ekonominya nggak jalan ya Pak? Permintaan terhadap barang Anda berkurang kalau dunia di luar lemah. Oke, nah aku tertarik bahas soal IFG-nya nih, Indonesia Financial Group. Kebetulan Pak Reza kan Head of IFG Progress ya. IFG itu sendiri apa Pak sebenarnya gitu? Karena masih banyak yang asing juga kan? Iya, jadi kalau tadi kan kita ngomong tentang resiko kan. Nah resiko ini kan mesti dimitigasi. Ya kan? Makanya di sini ada sektor asuransi. Ya kan? Nah sektor asuransi inilah di mana kami Indonesia Financial Group itu berkecimpungan. Jadi kami itu holding. Jadi holding dari state-owned enterprises (BUMN) betul. Di sektor asuransi. Jadi kami misalnya kayak ada Jasindo, Jasara Harja, ya, ada IFG Life. Nah ini di bawah unit kami. Ada juga kami penjaminan. Jadi asuransi kredit namanya Askrindo. Ya, jadi bank itu pada waktu dia memberikan kredit, ya, ke Anda kemanapun juga, dia kadang-kadang diasuransikan juga. Kalau kreditnya macet. Kalau Anda nggak bisa bayar, kami yang bayarin. Pak, nunjuknya ke saya aja kayaknya Pak. Kalau Bang Radit kayaknya lancar bayarnya Pak. Kalau Anda nggak bisa, bener juga sih Pak. lagi dalam masa itu ya. Iya. Nah, jadi ada juga penjaminan dan juga ada unit yang ada hubungan dengan aset management. Contohnya kayak Bahana Sekuritas. Berarti ini ke investasi ya? Investasi. Reksadana dan Exactly. Jadi kita ada yang ininya, ada yang Bahana TCW, jadi investasi. Jadi ini sebetulnya cukup komplit ya, dari menjual risk mitigasinya, mengasuransikan loan Anda, ya, dan juga menginvestasikan apa yang Anda butuhkan di Bahana, misalnya security atau Bahana TCW. Jadi kami itu semua tuh ada 16 anak perusahaan di bawah IFG Holding. Tujuannya itu memperkuat ya industri BUMN ini yang di asuransi dan penjaminan, karena makin berkumpul kan berarti kan aset size-nya makin gede ya Mas ya. Kita kumpulin semua kan jadi kan asetnya, ekuitasnya jadi makin kuat. Kemudian juga kita ngomong tentang efisiensi. Kalau beberapa asuransi semuanya masuk ke satu sektor, itu kan berarti kan mereka saling pukul kan. Nah ini kan bisa aja, yang ini jangan masuk ke sini ya, ini cuman umum aja, yang ini untuk jiwa. Berarti IFG yang mengelola bucket-bucketnya itu? Jadi IFG-nya memberikan strategi misalnya. Supaya kita ini, dan juga pengawasan. Pengawasan juga ada di dalam? Iya, jadi pengawasan dalam arti kata ya kita memastikan reformasi yang ada di anak perusahaan itu juga berjalan. Itu dia ada compliance-nya kah atau good governance-nya gitu ya? Good governance-nya, corporate governance-nya, resiko manajemennya. Tapi yang menarik nih, tadi kan kita bicara mulai dengan ekonomi makro. Terus tadi aku sih masih memahami ya implikasi dari investasi ke ekonomi makro. Tapi kalau kita bicara asuransi, ada asuransi, ada penjaminan, di bagian mana dia punya implikasi ke makroekonominya? Kalau Anda investasi, apa sih tujuan Anda? Mengembangkan aset mengembangkan jadi aset kan, mendapatkan return kan, ya kan, jadi supaya Anda untung kan. Nah tapi kan dalam hidup Anda itu kan ada dua aspek, satu bagian menerima income kan, satu bagian spending, ya kan. Pada waktu Anda ngomong laba rugi, itu kan yang masuk dikurangin yang keluar kan. Nah resiko yang keluar ini juga bisa jadi gede banget loh. Misalnya contohnya tiba-tiba Anda sakit. Ya? Boleh ke karena emang ke depan aja. Jangan Pak, banyak orang yang sakit Pak. Ratusan ribu orang berarti. Saya bingung loh gituin loh. Maksudnya dia gini tiba-tiba kan enggak. Madep belakang enggak ada orang sih Pak. Iya, misalnya sakit Pak. Kan sakit. Berarti kan Anda nggak bisa kerja. Investasi Anda mungkin nggak jalan. Ya. Dan cost of rumah sakit kan mahal. Kita pengalaman dengan COVID. Ya, jadi health penting sekali. Maaf ya, kalau misalnya ada kecelakaan, mobil Anda tabrakan atau mobil Anda hilang, itu kan ada resiko kan? Nah ini kan resiko-resiko yang Anda melihatnya dari risk mitigasi proteksinya. Tapi kalau Anda nggak jagain, yang namanya laba itu nggak cuma dari pendapatan, itu juga dari pengeluaran Anda. Anda mesti jaga pengeluaran Anda itu juga bisa di manage. Kalau pengeluaran Anda tiba-tiba loncat gede, return Anda gede pun juga hasilnya nggak bagus.
Ya, aku ngeliat ada dua aspek sih. Yang pertama adalah biaya yang tiba-tiba besar. Betul. Karena ada sebuah kejadian yang tidak terduga. Itu kan harus keluar tuh. Iya. Yang kedua adalah kehilangan potensi pendapatan karena kejadian tersebut. Ya kan? Kayak tadi kita bicara kan masih soal kesehatan, tapi bisa aja soal alat produksi kah gitu kan? Alat produksi Alatnya tiba-tiba hilang misalnya atau alatnya rusak. Berarti IFG sendiri mengelola perusahaan-perusahaan yang memberikan asuransi di luar asuransi kesehatan juga. Oh ya, kita ada namanya asuransi umum kan. Jasindo itu bisa asuransi umum. Kita asuransi itu besar sekali. Jadi mulai dari kami juga misalnya ngurus asuransi pertanian contohnya. Contohnya misalnya petani, ya petani menanam, gagal tanam. Kalau dia tidak asuransi, ya hilang semua kan. Tapi kalau diasuransikan sama dia, kita bisa kasih dia bantuan balik modal karena diasuransikan. Oke, aku tuh iya Petani aja ada ya Pak? Ada asuransi. Karena selama ini kan yang masyarakat tahu kan masih terbatas kesehatan ya kan? Atau jiwa atau itu apa. Ternyata di bawah IFG ini juga ada banyak perusahaan-perusahaan yang sifatnya bisa asuransi umum atau hal-hal yang berkaitan dengan asuransi kredit. Jadi kalau yang kesehatan itu namanya leadingnya ke asuransi jiwa. Kalau yang lain itu asuransi umum kebanyakan. Jadi misalnya kayak kita ngomong tentang, misalnya gini, Anda beli barang dari luar, ya, Anda shipping pakai e-commerce, ya kan. Nah, untuk memastikan barang itu sampai dalam kondisi baik, ya kan. Misalnya e-commerce itu bilang, ini ada fasilitas asuransi. Jadi kalau in case di jalan itu barang itu kenapa, asuransi akan bilang oke, kami akan ganti. Oh, I see. Tapi apakah ini kaitannya dengan IFG International Conference ini? Kan saya dengar mau diadakan juga nih. Yang saya tahu tahun lalu kan udah pernah ada. Sudah, ini yang kedua kayaknya. Ini yang berikutnya yang tahun 2023 gitu. Itu akan ngebahas apa? Tema spesifiknya apa? Nah, kami ini dari IFG Progress. IFG Progress itu a think tank, ya research unit dari IFG. Tugas kami itu mengidentify apa sih masalah di asuransi. Kenapa asuransi itu penetrasinya rendah? Literasinya kenapa masih rendah? Kebijakan apa yang kita bisa sodorkan ke pemerintah? Atau bagaimana kita bisa membantu pemerintah membuat kebijakan untuk mendorong perkembangan di sektor asuransi. Nah, jadi ini yang kami kerjakan. Nah, dari identifikasi masalah tadi, kami kemudian expose itu ke publik. Caranya bagaimana? Kita nulis publikasi, research, ya, research paper, studi. Itu kita taruh di website. Siapa aja bisa mendownload, ya. Kita engage dengan universitas. Ya, tiap tahun itu 4-5 universitas kita datang. Nah, conference ini terutama untuk international conference. Jadi isu yang tadi sudah kita identified, ya, kita conference kan, kita undang policy maker, kita undang otoritas kayak OJK. Berarti government ya? Ya, government, kita undang OJK, kita undang LPS, kita undang Kemenek BUMN, Kemenq, industri, asosiasi asuransi. Ini loh isu-isunya. Nah, di international conference itu juga yang namanya masalah asuransi ini kan bukan masalah di kita saja, di banyak negara. Kita kemudian identify di negara mana isu yang kita ada ini sudah mulai diselesaikan atau sudah mulai ada solusinya. Kita undanglah speaker atau panelis dari negara tersebut untuk dia bisa kemudian sharing knowledge, ya, bagi-bagi ilmu sama kita. Ini loh masalah kami, ini cara kami menjelaskannya, ini kami menyelesaikannya. Cuman yang saya tangkap nih ya, untuk menerjemahkan ke orang-orang yang awam mungkin nonton ya. Jadi IFG International Conference ini, aku sih ngebayangin nih ya, IFG itu adalah lembaga think tank, ya kan, di mana? Well, IFG-nya holdingnya, tapi ada think tank ya. Progress-nya itu think tank. Berarti kan mikir nih kan, mikir, riset, ngelihat industri, bikin FGD lah apa segala macam gitu kan. Pada akhirnya setelah proses riset itu yang ditemukan adalah ini ada beberapa problem. Ada beberapa hal dan ada beberapa mungkin cara solusi atau komparasi dengan negara lain yang sudah berhasil. Gimana kalau kita publikasiin? Masa hasil riset ini cuman kita simpan sendiri? Berarti ini kita nggak bicara jualan asuransi, nggak bicara jualan produk, nggak kan? Kita mempresentasikan hasil dari pemikiran-pemikiran kita. Jadi konferensinya itu malah untuk
masyarakat awam Bang, bukan untuk bisnis-bisnis yang di bawah IFG. Sebenarnya gini, kalau Anda melihat institusi, ya, dan institusi itu secara disiplin, ya, benar-benar ada researchnya, dia menganalisa industrinya, dia menemukan isu-isunya, kemudian mencoba men-sharing gitu ya, pengen membantu semua gitu ya, tidak hanya cari uang bisnis. Itu kan kredibilitas dari institusi IFG itu kan sebenarnya naik ya. Kepercayaan orang terhadap IFG sebagai brand itu juga naik kan. Ya otomatis nanti orang juga akan, IFG itu apa sih? Produk apa saja sih yang dijual oleh IFG? Jadi kita menjual barang itu kan nggak langsung mesti bawa bawangnya kan. Tapi kan Anda tunjukkan bahwa quality sebelum jadi bawang, bagaimana Anda memprosesnya itu sendiri sudah. Dan ada landasan teoritis yang kuat sehingga legitimasi dari perusahaan di bawahnya itu pun orang juga tenang gitu lah. Ini orang dia mikirin banget kok gitu kan. Nah cuman yang aku penasaran nih, buat para stakeholdernya, katakanlah kayak pemerintah sebagai policy maker atau pelaku industri, conference ini pasti berpengaruh banget karena buat mereka wah ilmu nih ya kan. Tapi buat orang awam nih, gimana nih kaitannya? Apakah mereka boleh datang? Oh ya, boleh. Ya, jadi setiap kami bikin conference itu kami open ke publik. Jadi kami sebarkan registrasi linknya. Dan kalau sudah penuh, karena memang kita nggak bisa onsite-nya nggak bisa unlimited ya, kita ada streamline. Jadi ada yang live streaming. Online maksudnya? Online. Jadi kita jadi malah kita kalau memang udah penuh di ini, kita encourage mereka untuk masuk ke yang online-nya. Aku penasaran profil orang yang masyarakat umum yang ikut. Di tahun lalu tuh profilnya kayak apa? Apa mahasiswa kah atau? Jadi contohnya gini aja Mas, yang quite interesting ya, karena kita kan baru 2 tahun ya, tahun kedua ini. Jadi bulan Mei itu kita bikin national conference. Kalau ini kan international conference. National conference itu kita undang siapapun juga, mahasiswa, anyone, industri, untuk mengirimkan abstrak dari research yang mereka pikir isu-isu apa saja penting tentang asuransi. Kami pikir cuma 30-40 abstrak aja kami udah senang dapat Mas. Yang datang itu lebih dari 200 abstrak. Yang akhirnya kami harus pilih cuma bisa 70 karena kami nggak cukup ruangannya. Ya, cuma 70 paper. Ini dari luar negeri juga datang Mas. Jadi Indonesian student atau yang mengadakan penelitian tentang asuransi di Indonesia yang di luar itu juga ngirimkan abstraknya 200 lebih. Ya, isunya menarik. Isu yang pas waktu kita ngomong tentang literasi, literasi itu ternyata tidak hanya di level student, level akademis, level industri, dan level dari otoritas juga. Ya. Jadi kalau nanti kita ngomong tentang international conference, mungkin tidak sejauh penetrasi ke bawah atau ke level ininya di kayak national conference, tapi kita mungkin lebih ke arah yang ininya ya, bagaimana kebijakan pemerintahnya gitu ya. Jadi formulasi kebijakan pemerintahnya bagaimana. Jadi memang 2 set ini yang berbeda targetnya. Tapi semuanya literasi Mas. Kalau buat yang akan datang ini tanggal berapa Pak? 19 sampai 20 September. 19 sampai 20 September. Ini kalau yang nonton tertarik bisa datang? Bisa datang kalau memang space-nya masih ada. Karena ini kan first come first serve. Itu bisa lihat di kami ke website-nya. Ada website-nya? Ya, itu website-nya itu www.ifgprogress. Ya. Kalau kita Google aja IFG Progress. Nah, nanti di situ ada website linknya. Nah, di situ nanti ada ininya, linknya. Itu beserta informasi berapa harga dan lain-lain gitu, atau emang gratis atau? Kami tidak men-charge apapun juga. Gratis Pak? Gratis. Pak datang lah. Gue langsung senyum tadi pas bilang gratis tuh, gratis ternyata. Pak hati-hati Pak, dia mungkin jualan bawang Pak di situ. Tidak datang bawa bawang. Kita udah ada makanannya Mas. Jadi langsung di smash loh. Lebih enak makan pakai bawang Pak. Bang, tapi gue ada satu pertanyaan lagi Bang. Tadi kan konferensinya kalau yang internasional itu kan lebih hasil riset yang tentang asuransi dibawa ke Indonesia. Nah untuk masyarakat umum yang datang, dampak paling nyata yang dia dapetin tuh apa Pak?
setelah dia tahu hasil riset itu apa, bisa memutuskan asuransi yang cocok buat dia itu apa atau kayak gimana? Jadi paling tidak satu yang kami harapkan ya sebagai institusi yang menyelenggarakan ini, satu ya kita membawakan isu-isu yang mudah-mudahan menjadi awareness gitu ya, baik itu di pemerintah, di industri keuangannya gitu ya. Ini loh masalah kita saat ini dan ke depan. Misalnya contoh gini Mas, ini kita kan di era digitalisasi. Betul. Kita juga menghadapkan era di mana terjadi transisi ke ekonomi hijau, ya kan? Ini kan banyak isu-isu kita nggak ngerti. Apa sih implikasi digital ekonomi? Apa sih implikasi kalau kita masuk ke ekonomi hijau? Ya. Nah, kemudian kita juga tanya resikonya apa di sini. Nah, resiko yang tinggi itu bagaimana memitigasinya? Contohnya, Anda lihat kebakaran sering terjadi, polusi sering terjadi sekarang. Ya nggak pernah separah ini kan, belakangan ini kan. Kalau kebakaran udah sering sekali terjadi, kebakaran hutan maksud saya. Nah, ini kan ada cost Mas, ada biaya. Biaya kesehatan orang yang kena, biaya menghadapi misalnya Anda punya perusahaan di daerah situ keganggu, ya kan? Nah, ini kita kan mesti mencari solusi. Solusi itu kan mesti kita. Nah, salah satunya bagaimana kita mitigasinya, bagaimana kita membantu dengan asuransinya. Jadi dengan ikut kita jadi aware sama keadaan sekitar biar apapun yang kita lakukan kita tahu resikonya nanti ke depannya kayak apa gitu Pak. Jadi kita juga aware bahwa ini ke depannya Indonesia ini sebagai negara salah satu negara yang misalnya ke expose karena memang natural kita ya, misalnya terhadap isu ekonomi hijau, ya, isu digital. Kayak misalnya contoh juga, sekarang kita pengen masyarakat kita punya akses ke sektor finansial, ya kan? Kita maunya jangan cuma yang di Jakarta atau di kota besar, tapi sampai semua pelosok, ya kan? Nah, digital kan bisa membantu, ya kan? Digital itu bisa membantu kan, prosesnya bisa kita bantu. Nah, tapi kan proses digitalisasi itu juga mesti ada resiko, pasti ada resiko. Misalnya data yang Anda transaksikan di e-commerce, di online itu aman nggak? Jangan-jangan bocor lagi datanya misalnya. Nah, ini kan nanti mesti ada database sistemnya, mesti ada proses ininya. Nah, ini kan ada. Dan kalaupun bocor, peran asuransinya apa nih terhadap damage yang terjadi ini kan? Oh, itu menarik banget ya. Cuman aku penasaran nih ya. IFG ini holding terhadap banyak perusahaan BUMN. Semuanya BUMN Mas. Iya, maksudnya semuanya BUMN. Dan ada yang asuransi, ada investasi dan lain-lain. Yang menariknya, aku pengen tanya nih, kenapa spesifik di persoalan asuransi untuk yang 2023 ini gitu? Apakah nanti juga dibahas yang soal sisi investmentnya tuh gimana tuh Pak? Jadi kalau kita ngelihat asuransi, aktivitas asuransi, itu ada dua angle. Satu asuransi, sektor asuransinya. Anda ya membayar ke saya premi asuransi untuk saya menanggung misalnya kesehatan Anda. Gitu, kalau in case Anda sakit. Nah, itu kan uang itu saya terima kan dari banyak teman-teman di sini misalnya. Nah, uang itu kan saya mesti investasikan ya Mas ya. Karena kan nggak mungkin saya cuma taruh aja di bener. Iya kan? Itu kan karena itu kan mesti, apalagi kalau misalnya asuransi jiwa itu kan bisa 20 tahun, 25 tahun ya sepanjang umur hidup Anda lah ya kan. Nah, itu kan mesti diinvestasikan uang itu. Yang kontribusi Anda tiap tahun untuk sampai Anda nanti let's say pensiun di umur 55 baru Anda ambil. Sekarang Anda misalnya 30 kan mesti 25 tahun lagi. Iya. Ya kan? Nah, uang yang masuk itu, stream of income yang masuk itu kan mesti diinvestasikan. Ya kan? Iya. Nah, ini nanti dijagai oleh tim kami di Bahana Sekuritas, di Bahana TCW. Jadi kami one full service in that sense. Kita punya asuransinya, kita juga punya tim yang manage uang asuransinya. Karena kalau enggak nanti salah lagi. Yani uangnya enggak salah investasi, giliran Anda collect uangnya enggak ada uangnya. Bener. Kalau aku pribadi sih, aku asuransi itu pas usus buntu. Aku sempat operasi usus buntu, itu di cover semua. Anak juga kemarin tahun lalu kalau nggak salah masuk rumah sakit juga apa namanya di cover semua. Jadi maksudnya aku juga waktu itu sempat mikir sih, wah kalau nggak ada asuransi lumayan juga ya gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak mikir ya. Maksudnya kayak kadang-kadang begitu kejadian baru gimana nih gitu. Nah, itu mindset. Jadi kalau kita selalu melihat investasi itu dari hasil
return ya. Kita nggak pernah menghitung itu dari sudut pandang kalau kita pengeluaran. Oke. Sedangkan mesti untungnya kan yang namanya anything that we do itu kan dari laba rugi kan. Betul. Tidak hanya dari uang masuk. Iya. Iya. Uang masuk dikurangin uang keluar. Ya, kalau uang masuknya gede, uang keluarnya lebih gede ya Anda rugi. Iya, betul. Oke, ini menarik banget pembahasannya ya, dan seru banget. Cuman karena kita berangkat dari ngomongin makroekonomi, kita akan tutupnya ngomongin itu juga. Oh, gue kira mau ngomongnya mikro banget nih, Bang. Apa tuh? Gue mau ada nih yang pertanyaan. Agen asuransi benar pendapatan per bulannya 3 miliar, Pak? Udah, jangan nanya yang gitu-gitu lu, suka mancing-mancing lu. Itu rame, Bang, di sosmed, ribut Bang. nanti orang di komen. Itu rame banget. Jangan lah nanya gitu-gitu lah. Sorry. Tapi Maaf, gimana Pak. Pak? Jangan. Oke, outlook-nya Pak. Ini kan bentar lagi kita udah melalui tengah tahun, sebentar lagi kan tahun ini berakhir. Outlook ekonomi makro Indonesia Pak. Paling nggak sampai akhir tahun gimana? Kami masih menganggap, untuk kami ya di FG Progress ya, outlook ekonomi kita masih bagus ya. Dalam arti kata kami tidak melihat pertumbuhan itu jauh dari 5%. Dan kalau kita lihat survei di pasar, ekonomi baik itu di dalam maupun di luar negeri juga angkanya sekitar itu untuk tahun ini. Nah, insya Allah tahun depan kami masih melihat angka itu kemungkinan akan lebih baik. Karena kan kita yang menjadi bukan masalah ya, tapi kan memang ada transisi ke pemilu kan ya. Dan itu kan pasti kan selalu ada tuh wait and see ya. Tunggu kondisi selesai pemilu, nanti baru kemudian lebih jelas lagi ke depannya gitu ya. Dan juga kita mengharapkan ya proses di dunia ini juga lebih baik ke depannya. Jadi masalah dengan Rusia, masalah isu-isu yang ini juga lebih jelas gitu ya. Oke, siap, seru banget obrolan hari ini. Tadi kita udah bahas panjang ya, dari mulai ekonomi makro sampai ke asuransi juga, lalu ada IFG International Conference yang ternyata juga gratis. Gratis dan biasa buat untuk semua orang. Iya. Kalau yang sebelumnya harus store abstrak, kalau yang ini enggak ya Pak? Enggak ya. Kalau yang ini kalau mau datang. Datang aja. Maksudnya itu selama masih ada kuota. Nah, jadi tolong langsung ini karena memang kami kan punya space terbatas. Itu kan akan dibikin di Shangri-La Hotel. Jadi ruangan itu juga terbatas kan. Ruangan conference room-nya itu. Nah, jadi kalau nggak bisa ini on-site, ya kalau masih mau tertarik, mudah-mudahan masih mau tertarik, ya kita ada stream lainnya. Ada online-nya, bisa nanti streamingnya. Tapi yang dengerin ini jangan langsung datang ke tempat acaranya. Jangan, karena harus registrasi dulu. Registrasi. Takutnya Bang, takutnya kan udah dengar. Bener dong itu gua. kayaknya lu deh. Bener dong. Masa dengar di Shangri-La terus tiba-tiba orang mana nih saya mau masuk nih, kan gak gitu juga kan. Harus registrasi dulu. Harus registrasi dulu. Iya. Dan registrasinya ada di website kami. Biar gampang nih, ini ada barcode-nya nih. Oke. Ya, jadi di mukanya Yuda ini nanti sebelum ada barcode-nya dicoba gini, kayaknya nyambung juga berarti deh. minimal perlu 2 HP dong. Bener gak? Iya. Kalau di HP-nya satu, cara nge-barcode-nya gimana? Screen capture dulu. Terus tuh gimana cara ini? Iya kan bener. Oh nah gini, lu nontonnya bareng temen, nontonnya harus bareng temen. Iya, ya tapi kita nggak ngomong dari awal. By the way nontonnya berdua ya, kan nggak gitu. Ini anggap aja obrolan tadi lu lupa, balik lagi dari awal ya. Ingat harus berdua pas balik lagi. Pokoknya ini ada barcode-nya, tinggal scan aja. Tapi ini tergantung kuota. Betul. Ya bisa aja nanti lu udah nge-scan habis. Iya. Gitu ya. Mau nggak mau jadi online. Ya mau nggak mau. Kalau online ada batasnya? Nggak ada. Online nggak ada batasnya. Jadi berarti bisa aja. Zoom-nya premium. Bener Bang. Ya kan nggak mesti Zoom juga. Nggak 40 menit mati Bang. Nggak Zoom juga. Bisa aja di Twitch kan. Streaming. Ya pasti bisa lah streaming lah. Iya. Ya. Oke, itu aja obrolan kita hari ini. Terima kasih Pak Reza udah berkenan datang hari ini. Terima kasih buat Yuda Keling juga. Thank you semua yang udah nonton. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih.